Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PBG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2025 Batch 2. Perkenalkan, nama saya Penny Nur Samsiah. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Tajem, Depok, Kabupaten Sleman, dan sekaligus mahasiswa PBG dalam Jabatan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2025 Batch 2 dengan nomor induk mahasiswa 25404110643. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan topik tanda-tanda usia baligh menurut ilmu fikih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah siap. Sudah sarapan semua? Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Penny minta untuk ketua kelas memimpin doa di depan. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, setelah itu kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Bagi anak-anak untuk berdiri terlebih dahulu. Oke, jangan lupa tangannya dikepalkan di depan dada. Suaranya lantang ya. Ayo Fadil dihitung. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih untuk anak-anak duduk kembali. Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir, Nak? Alvaro, Kesia, Aska, siapa? Tasya. Oke, kenapa? Kita doakan bersama-sama ya, Yana, agar yang sakit segera sembuh. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, masih ingat tidak apa saja kesepakatan kelas yang harus kita patuhi ketika pembelajaran? Ya, pertama tidak ngobrol sendiri, lalu apa lagi? Tidak berisik, lalu tidak gojek, tidak lari-larian, tidak apa lagi? Datang tepat waktu, hormati guru, mendengarkan apa yang disampaikan. Kita akan murojaah terlebih dahulu. Kemarin sampai surat Al-Ikhlas, sekarang surat Anas ya. Oke, dibaca dengan lantang, dengan baik, tidak ribut sendiri. Wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas,
minal jin sodaqah. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang saling menghormati dan saling menghargai perbedaan agama. Ada yang masih ingat contohnya? Gesyam, apa Gesyam? Tidak membeda-bedakan teman. Tidak? Membeda-bedakan teman. Oke, Azmi? Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bab 4 menyambut usia balik. Pada hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita akan lihat dulu apa sih tujuan dari pembelajaran tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yuk dibaca. Apa yang pertama, Nak? Mampu menjelaskan balik dengan kedua apa? Mampu menjelaskan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dengan benar. Terakhir apa, Nak? Peserta didik mampu menjelaskan perbedaan tanda bagi laki-laki dan perempuan menurut ilmu fikih dengan benar. Kita ice breaking tepuk super. Tepuk apa? Oke, 1, 2, 3. Tepuk Superman. Superman. Kita akan memasuki pembelajaran. Nah, dilihat dulu perkembangan manusia. Coba diamati dulu apa sih kesimpulan yang bisa kalian ambil dari gambar ini. Gambar ini menjelaskan tentang perkembangan manusia dari mana? Dari bayi sampai lansia atau kakek-kakek tuh ya. Kalian di mana nih kalian? Yang ini? Yang ini? Yang sedang main bola. Ini mau tanya. Pernahkah kalian mendengar kata mimpi basah atau haid? Pernah tidak? Pernah. Ayo siapa yang tahu mimpi basah itu apa? Hah? Ngompol tapi berlendir. Lendir kayak apa? Kayak Sperma. kayak sperma, kayak ingus ya, berlendir gitu kalau dipegang. Biasanya kalau mimpi basah untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Bisa juga untuk perempuan, tetapi teksturnya berbeda. Kalau haid biasanya dialami perempuan atau laki-laki? Oke, apa ya tanda-tanda haid itu? Ada yang tahu tidak? Apa nggak kedengeran yang keras suaranya? Hah? Flek atau keluar darah dari mana? Hah? Kok dari perut, dari alat kelamin perempuan? Di usia berapa kalian saat ini? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai dengan perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama yaitu usia balik atau dewasa. Secara Kondisi seorang anak dianggap telah mencapai kedewasaan secara syariat sehingga mulai dibebani tanggung jawab hukum takdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. coba dilihat dulu, dibaca dulu apa ya itu percakapannya ya. Tahukah kalian tanda-tanda usia balik? Coba dibaca dulu percakapannya. Yuk. Ya ini ya, Tengku dan kakaknya tentang apa ya? Tentang sholat ya. Jadi Tengku diajak kakaknya untuk pergi kemana? Tapi Tengku jawabnya apa? Aku kan belum wajib sholat. Padahal Tengku memasuki usia balik sama kayak kalian ini ya. Lanjutnya. Yuk baca bersama-sama. Tanda balik. Menurut ilmu fikih Inilah tanda-tandanya. Yang pertama apa, Nak?
Mimpi basah. Kalau kita sedang mengalami mimpi basah, maka kita berhadas kalau Gesia mengalami mimpi basah. Seumpamanya, atau Arka, ya, atau Andra, ada mimpi basah, wajib mandi besar atau mandi suci, anak ya. Nah, yang kedua apa? Coba dibaca, apa itu haid ya? Jadi haid itu proses keluarnya darah dari rahim perempuan melalui vagina. Vagina itu alat kelamin perempuan. Nah, secara alami terjadinya ya, Nak? Oke, biasanya terjadi setiap Yuk dibaca yuk. Kapan anak perempuan akan haid? Jadi datang haid itu sebagai tanda balik yang tidak bisa dipastikan, bisa di kelas 4, 5 ataupun kelas 6. Jadi kita harus bersiap-siap kalau seumpama nanti kita sudah mengalami haid. Tanda terakhir apa, Nak? Dibaca bersama-sama. Apa, Nak? Sempurna 15 tahun bagi laki dengan kalender Hijriah. Jadi kalau sudah sempurna berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, ya Nak, sesuai dengan perhitungan kalender, maka dia termasuk sudah memasuki usia balik meskipun belum mengalami mimpi basah atau haid. Jadi sudah dibebani kewajiban untuk apa? Sholat 5 waktu, untuk berpuasa. Apa saja ya larangan bagi orang yang berhadas besar? Coba yang pertama apa? Dibacakan bersama-sama. Kedua, membaca, lalu terakhir, kita itu sangat penting untuk belajar ilmu fikih. Tadi ilmu fikih apa? Tentang tata cara beribadah, ya Nak ya. Karena apa? Setiap anak itu memiliki tanggung jawab dalam kehidupannya. Apa aja tanggung jawabnya tadi? Sholat, apa lagi? Membaca Al-Quran, puasa, bantu orang tua. Itu ada 3 ya, Nak ya. Untuk kesimpulan dari tanda-tanda ilmu fikih menurut tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Terima kasih. Yang ingin bertanya apa? Kita sudah masuk usia 15 tahun tapi belum juga haid, bagaimana? Bagaimana ya Bu Penny jika sudah umur 15 tahun tapi belum juga haid? Anda haid tadi usianya maksimal umur berapa, Nak? 15. Jadi anak itu sudah termasuk dewasa atau balik meskipun belum haid. Baik, selanjutnya Bu Penny akan membagikan 4 kelompok sudah ya. 1, 2, 3, 4. Oke. 4 kelompok, kelompoknya 5. Ini akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Oke anak-anak, kalian perhatikan dulu. Ini ada tanda-tanda balik bagi anak perempuan. Contohnya nih, punya Bu Penny 1 ya. Jadi kalian nanti gunting terlebih dahulu gambar yang sudah ada di lembar yang kedua. Lalu juga kalian gunting di sini. Jadi kalian isi tanda baliknya sesuai dengan yang kalian dapat. Seumpama perempuan, apa ya tanda-tandanya ya? Laki-laki, apa ya tanda-tandanya ya? Nanti digunting ya Nak, ditempelkan di sini. Paham tuh? Ada Bu Penny beri waktu 15 menit, cukup tidak? Oke, bagi-bagi nih boleh dibagi dulu 0 sama ini biar bisa Dia mau gunting aja. Oh, mau gunting aja. Oke, boleh. Kina nulis sama nempel. Ini boleh dibagi-bagi anak ya. Nah, ini nulis. Azmi nulis. Oke. Ini nempel. Oh, mau warnai. Nah, ini tulis. Jika ada kendala tidak Rinci? Tidak ada.
Boleh kotaknya diwarnai ya. Warnainya boleh gradasi atau sesuai dengan keinginan kalian, mood. Sudah kelompoknya Mbak Inaya? Belum. Apa itu Syam? Tanda-tanda bagi. Balik Pak Bala. Dikasih tahu boleh. Mbak Dana apa? Mewarnai. Sudah? Ya, yang sudah selesai boleh maju ke depan. Yuk, Faiz dan The Gang dan teman-temannya. Salam dulu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sambil perhatikan ya nak ya. Perkenalkan nama-nama kelompoknya. Kisyam, Safa, Vivi, Fadil, Faiz. Oke, tentang apa nak? Tanda-tanda panik bagi anak perempuan. Apa tanda-tanda apa? Tanda balik bagi anak laki-laki. Wah, ada yang mau bertanya tidak? Ah, sudah paham semua? Kelompok terakhir, yuk. Apa tanda-tanda balik bagi anak siapa? Anak apa? Anak perempuan. Anak perempuan. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wah, Wow, keren. tepuk tangannya untuk kita semua. Karena sudah semua mempresentasikan, Bu Penny akan membagikan penilaian, soal penilaian ya. Nih, ini dibagikan ya nak. Dilingkari boleh, disilang juga boleh. Diisi, diberi nama, boleh dilingkari, boleh disilang. Kalau sudah nanti boleh dikumpulkan. Ada kendala tidak nak? Ada semua anak-anak? Alhamdulillah sudah, tadi presentasi sudah memberikan, mengisi lembar jawaban sudah. Bu Penny pengen mengulang sekali lagi, mengingatkan kalian. Hari ini kita sudah belajar tentang apa ya nak ya? Oke, menurut ilmu ada berapa tanda-tandanya? Ayo, 3 yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke, larangan-larangan bagi yang sedang berhadas besar apa saja? Terus, tawaf, terus sujud syukur, sholat, membaca Al-Quran, membawa Quran, menyentuh Al-Quran. Mau tahu perasaan kalian hari ini? Oke, Bu Penny putar ya, siap-siap ya. Nanti yang ada namanya terpilih wajib untuk mengungkapkan perasaannya terhadap pembelajaran hari ini. Neng. Ya, mana perasaannya Salsa? Senang. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah. Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran tentang tanda-tanda haid menurut ilmu biologi. Bu Penny berharap di rumah kalian buka-buka kembali bukunya ya Nola. Hari ini sudah selesai, marilah kita mengucap bersama-sama hamdalah, alhamdulillahirabbil. Cukup sekian, Bu Penny akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.